Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu. Al-hadits au kama qala amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para alim, para ulama yang sangat kami hormati dan juga sekaligus kami takzimi, para muslimin, para muslimat, dan juga para nahdiyin, nahdiyat, rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah dengan limpahan rahmat beserta hidayahnya kita bisa masih melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sudah menjalani hari yang ke-12 di masa-masa yang sangat kritis bagi kita dalam hal masalah informasi, yaitu terkait dengan COVID-19, COVID-19. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menambah ilmu dan juga sekaligus menambah ketakwaan kita kepada Allah dan sekaligus menambah ibadah dengan adanya program ngaji Ramadan di rumah aja. Subhanallah. Kedua kalinya salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dengan harapan semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau terutama di hari akhirat. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau sehingga kita sempurna dan bisa menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan asbab kita bisa bertaat kepada Allah, mengikuti segala perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah nahdiyin nahdiyat rahimakumullah, yang dalam hal ini dalam informasi sudah kita memasuki dari kawasan Madura informasi bahwasannya kita memasuki zona merah, yang mana dalam hal ini dalam informasi COVID-19, COVID-19 zona merah, jadi Bangkalan, insyaallah Pamekasan, Sumeneb, insyaallah Sampang belum masih, Allahu a'lam informasi terbaru. Tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita sekarang menurut sepengetahuan sepintas dari yang saya ketahui adalah kita sudah memasuki zona merah yang mana lebih sadis daripada COVID-19, COVID-19, yaitu pertengahan dan akhir daripada bulan Ramadan. Subhanallah. Yang mana diriwayatkan dalam satu hadis rawahul Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman bahwasannya Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Jadi awal daripada Ramadan adalah rahmah, kasih sayang Allah. Siapapun, bagaimanapun seorang hamba, walaupun dia mokong, cengil, walaupun dia sudah bagaimana bentuknya, tapi dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia sudah bisa puasa, alhamdulillah, di masjid-masjid yang masih menyelenggarakan sholat tarawih full. Apalagi kalau di rumah nanti juga insya Allah semangat untuk bisa melaksanakan tarawih. Tapi di zona merah ini para bapak, para ibu, para jamaah nahdiyin nahdiyat rahimakumullah, wa awsatuhu maghfiratun. Jadi insya Allah zona merahnya ini lebih kejam, lebih tragis daripada COVID-19. Kenapa?
Banyaklah di antara saudara-saudara kita, terutama saya pribadi, merasa lemah iman. Biasanya tambah mengurangi ibadah, tarawehnya juga apalagi di rumah, subhanallah. Kadang-kadang kita mengambil yang versi-versi imam lain, bukan 10 salam lagi, bukan 20 rakaat. Kita kadang-kadang mengambil yang 4 salam, subhanallah. Inilah, coba kita amati sepintas. Jadi lebih kejam daripada COVID-19. COVID-19 muncul informasi daripada Maret awal, insya Allah. Jadi korbannya yang meninggal COVID-19 itu bisa dihitung dengan jari. Tapi subhanallah, innalillah, pada waktu pertengahan di bulan Ramadan, dari tanggal 11 sampai tanggal 20, dan apalagi tragisnya di akhir bulan Ramadan, dari tanggal 21 sampai tanggal 30, maka sungguh tragis. Lebih tragis daripada COVID-19. Banyaklah dari kita yang akan terkapar, terjangkit oleh virus-virus, bukan COVID-19, bukan. Tapi virus-virus daripada setan-setan iblis yang mempengaruhi kita supaya jauh dari Allah, jauh dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Para bapak dan juga para ibu, para nahdien, para nahdiyat rahimakumullah, yang dalam hal ini dalam rangka menambah ibadah kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak barokahnya di bulan Ramadan, telah sampailah pembacaan kitab, yang mana kitab ini adalah faslun fima yata'allaqu bihadza syahril karim min ta'atin. Jadi satu fasal, yang mana fasal ini adalah menjelaskan di dalam sesuatu yang mana sesuatu tersebut terkait dengan bulan yang mulia dari berbagai taat. Jadi ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan yang terkait dengan bulan ini, ketaatan-ketaatan maksudnya adalah ibadah-ibadah kepada Allah yang sangat terkait dengan bulan Ramadan. Apa yang dibahas dalam kitab ini? Yang pertama adalah mudarasatul Quran wa tilawatuhu wa khatamuhu. Jadi yang pertama adalah tentang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, dan menghatamkan Al-Quran. Jadi itulah 3 poin yang terkait dengan bulan Ramadan. Yang pertama, al-alaqatu baina syahr Ramadan al-mu'azzam wal Qur'anul Karim, yang terkait di antara bulan Ramadan yang sangat mulia dengan Al-Qur'anul Karim. Alaqatun wasiqatun faqad qala ta'ala, yang mana keterkaitan tersebut sangat erat sekali. Jadi Al-Qur'an dengan bulan Ramadan. Bagaimana Allah berfirman? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang mana bulan tersebut Allah menurunkan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an diturunkan tepat di bulan Ramadan, di bulan yang sangat mulia ini. Yang mana Al-Quran tersebut adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai hidayah, dan akan menerangkan, menjelaskan dari seluruh hidayah-hidayah, dan akan memperjelas bainal haq wal batil. Jadi pemisah bainal haq wal batil. Dan barang siapa yang hadir di bulan Ramadan, berada di bulan Ramadan,
maka dia diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Dan barang siapa dia sakit atau dalam perjalanan, maka dipersilakan dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, yang mana sakitnya tersebut atau perjalanan tersebut dihitung masalah antara maslahah dan mafsadatnya. Jadi kalau masalah mafsadatnya sekarang adalah sangat rentan kena kepada hamba tersebut, maka diperbolehkan untuk sekarang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi mengqadai setelah nanti kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesulitan. Dan sempurnakanlah hitungan. Jadi kita menyempurnakan hitungan di bulan Ramadan. Apabila kita sudah tidak bisa menyaksikan melihat bulan dengan sempurna, maka hitunglah sempurna hitungannya menjadi 30 hari. Apabila kita tidak melihat, apabila kita melihat, dipersilakan untuk kita melaksanakan atau menyudahi daripada bulan Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itulah daripada surat Al-Baqarah ayat 185 yang sangat terkait dengan bulan Ramadan adalah turunnya Al-Qur'an. Wa yamdahullahu ta'ala syahras siyam min baina syairis suhur bi anna ikhtarahu min bainiha li inzalil Qur'anil azim bi anna asy-syahr alladzi kanat til kutubul ilahiyah tanzilu fihi 'alal anbiya. Jadi Allah Subhanahu wa taala istilahnya mengagungkan, istilahnya memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain. Kenapa sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan? Karena di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dan juga di dalam Ramadan juga diturunkan kitab-kitab yang 4. Kitab-kitab samawi yang 4, diantaranya Taurat, Injil, Zabur, diturunkan di bulan Ramadan. Jadi semua kitab yang 4 yang harus kita imani, yang harus kita yakini, semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Inilah termasuk keajaiban dan sesuatu yang sangat penting peristiwa bagi kita. Kenapa? Bulan Ramadan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab-kitab ilahiyah yang 4 yang wajib kita imani. Qala al-Imam Ahmad wa Silat ibnil Asqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa unzilat sufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilatit Taurat li 6 mudinin min Ramadan wal Injil li 13 khalat min Ramadan wa anzalallahu Qur'an li 24 khalat min Ramadan wa amma sufu wat Taurat Zabur wal Injil fa nazala kullun minha 'ala an-nabi alladhi anzala alaihi jumlatan wahidah wa mal Qur'an fa innama nazala jumlatan wahidan ila baitil izza minas sama'id dunya wa kana dzalika fi syahri Ramadan fi lailatul qadri minhu kama qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiril ayah. Para jamaah nahdiyin nahdiyat, para bapak muslimin dan juga ibu muslimat rahimakumullah, yang dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda bahwasannya suhuf sahifah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu diturunkan pada awal malam bulan Ramadan, diturunkan di malam pertama di bulan Ramadan. Dan adapun Taurat itu diturunkan pada tanggal 6 di bulan Ramadan. Jadi kalau suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu pada tanggal 1 di awal malam pertama, dan Taurat pada malam yang ke-6. Wal Injil, dan adapun kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 di bulan Ramadan. Dan Allah menurunkan Al-Quran kitab suci kita yang wajib kita imani dan wajib kita amalkan pada tanggal 24 di bulan Ramadan. Jadi insyaallah kita akan menghadapi malam nuzulul Quran tanggal 24 bulan
Ramadan. Jadi turunnya Al-Quran menjadi kesepakatan yang telah termaktub dalam kitab ini, dan insyaallah juga tertulis dalam tafsir Ibnu Katsir, juga menyepakati bahwasannya turunnya Al-Quran pada tanggal 24 di bulan Ramadan. Dan sebelumnya para siswa dan juga mahasiswa kesepakatan nasional kita bahwasannya turunnya Al-Quran itu ditetapkan pada tanggal 17 bulan Ramadan. Jadi tanggal 17 bulan Ramadan tersebut yang sudah, kalau ada pertanyaan dalam soal-soal ujian, kapan turunnya Al-Quran? Yang jelas jawabannya tidak mungkin menjawab tanggal 24 bulan Ramadan. Kalau menjawab tanggal 24 bulan Ramadan, insyaallah salah. Kenapa? Kesepakatan nasional adalah tanggal 17 bulan Ramadan. Disinilah khilafiyah. Maka di antara khilafiyah tersebut kita harus sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi perbedaan-perbedaan antara umatku ini merupakan satu rahmat. Jadi marilah kita tetap bersatu menjadi ummatan wahidah, para nahdiyin nahdiyat, dan haruslah kita dalam pemahaman tersebut Al-Quran kita baca dan cukup kita mengamalkan. Yang mana dalam 17 Ramadan ini yang dijadikan dalil, yang dijadikan dasar adalah yaitu surat Al-Anfal ayat 41 yang tidak wallahu alam, semoga tidak keliru, yang lafadznya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu di yaumal taqal jam'an, di hari yaumal furqan. Hari Furqan, hari tersebut adalah disebut yaumal taqal jam'an, hari di mana bertemunya dua pasukan. Dua pasukan tersebut bertemu, yaitu antara pasukan kaum muslimin dan kaum kafir, yaitu yang terjadi di perang Badar, yaitu yang terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Disitulah Al-Quran yang dijadikan dasar untuk yang 17 Ramadan. Para bapak muslimin dan juga ibu muslimat, para nahdiyin nahdiyat rahimakumullah, yang mana dalam hal ini fa insyaallah tanggal 17 Ramadan, intinya para bapak dan juga para ibu, para jamaah nahdiyin nahdiyat di rumah yang kami hormati, bahwasannya cukup kita menengahi di antara para ikhtilaf tersebut adalah bahwasannya turunnya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu bareng dengan malam Lailatul Qadar. Titik. Jadi turunnya Al-Quran bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Di mana Allah menempatkan di malam 17? Wallahu a'lam bimuradihi. Allah tempatkan di tanggal 24 menurut khilafiyah ulama, kita ngikuti. Tapi intinya 17 Ramadan turunnya Al-Quran itu merupakan satu kebersamaan dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Dan insyaallah malam Lailatul Qadar itu yang lebih efektif diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencari malam Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Jadi kita mencari di bulan di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Insyaallah tergantung antum memahami hal tersebut. Marilah kita amalkan, baca Al-Quran dan kita amalkan Al-Quran. Para bapak dan juga para ibu, para jamaah nahdiyin nahdiyat di rumah yang kami hormati, adapun kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, itu diturunkan kepada Nabi. Jadi Taurat kepada Suhuf kepada Nabi Ibrahim, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, itu diturunkan oleh Allah dalam satu kali, turun satu kali kepada nabinya. Tetapi kalau Al-Quran, fa'amal Quran, adapun Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kali ke Baitul Izzah, minas sama'id dunya, jadi diturunkan ke langit dunia, Baitul Izzah, langit dunia oleh Allah Subhanahu wa taala satu kali. Wa kana dzalika fi syahr Ramadan fi lailatul qadar. Tsumma nazala ba'du
mufarriqan bihasabil waqa'i ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah itu diturunkan Al-Qur'an secara terpisah dengan hitungan waktu-waktu yang telah ditentukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para bapak dan juga para ibu, para jamaah nahdien nahdiyat rahimakumullah, jadi satu kali diturunkan Al-Qur'an ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Adalah langit dunia. Dan adapun diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, yang mana menurut ilmu pengetahuan agama yang telah dipelajari oleh para siswa SD, SMP, SMA, MTS dan juga MA, itu dipelajari bahwasanya turunnya Al-Quran itu adalah 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi insya Allah disepakati menjadi 23 tahun. Nah, insya Allah demikian, itulah kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi marilah kita dalam hal ini beramallah dengan baik di bulan Ramadan. Marilah kita baca Al-Quran dan kita amalkan apa isi daripada Al-Quran supaya kita selamat. Dan insya Allah kita bisa selamat juga dari wabah virus corona, COVID-19, COVID-19. Marilah kita berdoa dalam hal ini. Allah menurunkan musibah kepada kita. Fa insya Allah berupa teguran kepada kita. Agar kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya kita adalah sangat menzalimi dan menganiaya diri kita. Tidak menempatkan sesuatu posisi kita ke hal-hal yang terbaik. Makalah kita selalu tiap hari, tiap waktu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita aman dan supaya kita bisa beribadah dan bisa menambah ketakwaan dan amal ibadah bekal kita di akhirat. Yaitu apa yang harus kita baca setiap hari agar kita merasa dengan ucapan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbi, kami telah menyengaja, kami telah menzalimi daripada diri-diri kami ya Allah. Maka ampunilah diri-diri kami ya Allah dan keluarga besar kami dan para jamaah nahdien nahdiyat baik di Indonesia dan di seluruh alam ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Andaikan tidak ada ampunan kamu, tidak ada maghfirahmu, maka sesungguhnya kami berada dalam posisi yang sangat merugi. Tiadalah kehidupan kami akan sempurna tanpa ampunanmu. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf apabila ada kekhilafan dan tutur kata yang kurang menyempurnakan, dan apabila ada bacaan-bacaan yang kurang sempurna, mungkin para bapak dan juga para ibu dan para alim, para ulama lah yang lebih paham tentang hal ini. Cukuplah kami di sini adalah menyampaikan. Jadi balighu anni walau ayah. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata besah matur ngucaakin kasor pejemak puasaan ceke malam asaurah manabi bede kasalaan torjukan kalopotan sempesongkem nyoona agung epon pangapora. Hadana wa yakum ila tariqil mustaqim al-hakir ad-dhaif Ahmad Rashidi. Hadana wa yakum ila tariqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.